Have the strangest feeling, don't know what to believe in. 'Cause every time you touch me, I can't control my body. Oh, baby, you are on my mind, all I think about, and I don't wanna stop. I don't wanna stop. Could you come closer to me? I just can't resist you, I'm giving up. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, pagi ini kita bersama-sama akan membuat keyakinan kelas yang akan kita sepakati, dan Ibu ingin keyakinan kelas itu nanti kita akan lakukan di kelas 8A ya. Jadi sebelumnya Ibu sudah pernah menyampaikan tentang keyakinan kelas ya. Jadi ada yang tahu nggak apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas, benar ya. Jadi nilai-nilai yang sudah kita sepakati dan kita yakini bersama ya, dan nanti akan kita terapkan dalam kehidupan kita selama di sekolah ya, kehidupan sehari-hari kita. Jadi silakan nanti Ibu akan bagikan kertas ini, masing-masing anak silakan menuliskan kalian pengen kelas kita itu seperti apa ya, kondisi ideal yang paling membuat kalian nyaman dalam belajar di sekolah, tuliskan di sini pengennya kelasnya bagaimana ya. Nanti dari usulan-usulan kalian ini nanti kita akan bentuk keyakinan kelas 8A ya. Bisa anak-anak? Bisa, Bu. Ibu akan bagikan masing-masing anak satu kertas ini ya. Silakan diisi, tidak perlu bertanya dengan temannya. Isi sesuai dengan hati kalian. Isi sesuai dengan keinginan. Rani, melakukan piket bersama agar kelas bersih. Oke, Erik. Saya ingin kelasnya bersih dan nyaman. Bersih dan nyaman. Ada lagi, Rik? Tidak ada. Farel, Saya ingin kelasnya tertib dalam pelajaran. tertib saat pelajaran. Oke. Kaila? Tidak boleh mengejek nama orang tua. Tri Utami? Kelas bersih dan nyaman dan tidak boleh mengejek nama orang tua. Oke, bersih, nyaman, tidak boleh mengejek. Selamat? Tidak pengen teman-teman suka mengolok-olok nama orang tua. Ya, tidak ingin teman-teman suka mengolok nama orang tua. Ditempel di sini. Tempel. Oh gitu sih. Oh ini ya. Oh ini. Oke, ya. Tempel di situ, Mbak. Ayo, Erik sama Farel. Enggak apa-apa, jangan enggak apa-apa. Yang penting nilai yang ditulis di dalamnya benar. Ada yang belakang, ada yang depan, Bu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang kembali enggak apa-apa. Yang penting dalam benar. Nah, yang penting ada isinya. Silakan ditempel di sini. Oke. Itu balik gila. Kita sepakati. Oke, saling menghargai dan menyayangi sesama teman dan guru. Ini termasuk menghormati ya. Kemudian yang kedua apa tadi, Din? Tidak mengejek. Tidak mengejek nama orang tua. Bukan, itu kan sudah masuk di sini. Poin yang pertama, poin yang kedua apa tadi? Menjaga kebersihan dan kenyamanan kelas. Yang ketiga apa tadi? Menjaga ketertiban. Kemudian menghemat listrik. Dan yang terakhir adalah bertanggung jawab. Ada 5 keyakinan kelas yang sudah kita buat siang ini. Oke, anak-anak setuju nggak? Setuju. Ya, jadi kita Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. selamat pagi. Baik, terima kasih saya ucapkan
karena Bapak dan Ibu guru sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menghadiri acara diseminasi budaya positif dan penerapannya di sekolah. Jadi kegiatan ini merupakan tagihan aksi nyata pada modul 1.4 program kegiatan guru penggerak yang saya ikuti. Jadi sepertinya untuk Bapak dan Ibu guru seperti kita sudah tidak jarang mendengar kata-kata budaya positif. Coba kalau saya tanya ke Bapak dan Ibu guru sekalian, kalau ada kata-kata budaya positif, apa yang langsung tergambar di pikiran Bapak Ibu sekalian? Karantina. Ya, Pak Slamet sepertinya punya kenangan buruk dengan karantina. Yang lain mungkin Bu Sekar? Budaya positif, kegiatan yang bagus, yang berisikan hal-hal yang mendukung, Iya, berisikan tentang hal-hal yang mendukung, hal-hal yang positif. Benar sekali ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang saya akan membagikan tentang budaya positif yang sudah saya pelajari di program guru penggerak. Nah, sebelum kita belajar, saya ingin meminta Bapak dan Ibu guru semuanya, tadi saya sudah bagikan kertas, tolong dituliskan di dalam kertas tadi. Pak Slamet, kertasnya ada di dalam di atas ini ya, tempat makan. Iya. Jadi tolong dituliskan di kertas tadi sesuatu yang paling berharga menurut Bapak Ibu. Jadi setiap orang pasti berbeda ya. Bisa yang paling berharga itu adalah pasangannya, boleh anaknya, atau mungkin mobilnya atau rumahnya. Tolong dituliskan sesuatu yang menurut Bapak Ibu paling berharga. Paling berarti satu ya. Iya, satu saja yang paling berharga dalam hidup Bapak dan Ibu guru semuanya. Tidak mungkin tidak ada yang berharga ya. Ya, pasti ada ya. Oke, sekarang saya minta tolong dua kandidat terkuat di sini, Pak Agus dengan Pak Slamet, silakan ke depan. Kandidat tertua. Sambil menggenggam kertas tadi. Kertasnya di bawah, Pak Agus. Siap. Iya. Siap ya. Akhirnya kandidat ketua. Dari rambutnya tua. Jangan. Juga ada putih loh. Iya, nanti kuala. Baik, jangan ditunjukkan. Oh, jangan. Iya. Nah, ini kira-kira yang mau merebut siapa? Yang mau merebut siapa kira-kira? Ini kita akan merebutkan. Iya. Kira-kira siapa? Kayaknya cocoknya Pak Slamet ya. Ya. Jadi Pak Agus silakan menggenggam sesuatu yang sangat berharga tadi. Kemudian Pak Slamet silakan mencoba membuka dan mengambil sesuatu yang sangat berharga dari Pak Agus tadi. Boleh dengan cara membujuk, boleh dengan cara memaksa, boleh dengan cara merayu, boleh dengan cara menipu dan sebagainya. Intinya Bapak bisa mencoba untuk mengambil sesuatu yang paling berharga dari Pak Agus. Karena ini kegiatan positif, saya tidak mau berebut dengan cara besar. Biasa sekali. Berarti sesuatu yang tidak positif, saya tidak mau melakukan. Jadi bagaimana cara Bapak kira-kira? Ya nggak mau saya. Ini nanti nggak jadi jalan. Oke, silakan. Pak Slamet berusaha dengan hubungan harap yang sangat kuat. Boleh saya minta? Nggak boleh. Ya sudah. Ini tidak mencerminkan budaya semangat. Ini sangat mudah menyerah. Bukan hal buruk. Nggak apa-apa, itu adalah proses untuk kita mendapatkan sesuatu. Nggak boleh, ya sudah. Nggak boleh. Tuh. Ayo, Pak Slamet berusaha lebih keras lagi. Nggak boleh. Gimana Pak Agus? Kira-kira bolehnya kalau gimana? Nggak boleh. Nggak boleh menunjukkan berharga. Sangat berharga, benar. Pak Slamet usahanya gimana selain meminta saja kira-kira? Ya saya minta ke yang lain. Minta Itu yang mudah diminta. minta ke yang lain. Kira-kira siapa yang boleh diminta? Yang jualan. Bukan, ini kan tidak untuk dijual Pak. Iya, kira-kira siapa yang boleh diminta menurut Pak Slamet? Kira-kira.
Pak Slamet sudah maksimal saya. Ya, oke. Baik, silakan duduk. Terima kasih Pak Agus. Gak jadi gulat ya. Saya kira Pak Slamet tadi mau merebut dengan paksa. Nah, baik, dari contoh Pak Agus dengan Pak Slamet tadi, kira-kira Pak Agus tidak mau melepaskan genggaman tangannya yang berisi sesuatu yang sangat berharga. Berarti sebenarnya siapa yang bisa mengontrol diri kita? Diri sendiri. Benar, diri sendiri ya. Jadi orang lain tidak akan bisa mengontrol diri kita. Jadi kalau misalnya tadi Pak Agus saya tanya, tidak akan diserahkan, mau direbut ataupun dibujuk dalam bentuk apapun tidak akan diserahkan. Jadi kalau Pak Agus tidak mau membuka tangannya, tidak mau menyerahkan, maka Pak Agus tidak akan membuka. Tapi kalau Pak Agus menyerahkan ke Pak Slamet dengan sukarela, itu berarti atas kesadaran diri Pak Agus sendiri, bukan karena Pak Slamet. Ya, jadi kontrol diri yang bisa mengontrol kita hanya diri kita sendiri. Ya, begitu juga dengan murid kita. Ya, jadi kita tidak bisa mengontrol siapapun, termasuk murid kita. Ketika kita bisa mengontrol murid kita untuk melakukan sesuatu, itu sebenarnya hanya ilusi. Itu terjadi karena murid kita mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh kita. Kalau murid kita tidak mengizinkan, maka kita tidak bisa mengontrolnya. Nah, jadi di sini kita belajar tentang perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol atau teori pilihan. Yang masih sering kita pakai adalah paradigma stimulus respon, ya. Jadi pada stimulus respon di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi ketika ada orang yang berbeda pendapat dengan kita, maka kita berusaha mencoba untuk meyakinkan mereka bahwa pendapat kita yang benar. Ya. Jadi kita merasa harusnya kita sependapat. Tapi pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pandangan orang pasti sangat beragam ya. Jadi dari isi kepala yang berbeda pasti memiliki pandangan sudut pandang yang berbeda juga. Kemudian pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Misalnya, tidak jarang anak didik kita banyak yang melanggar peraturan sekolah. Nah, kita sering melihatnya sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi sebenarnya semua perilaku pelanggaran yang dilakukan oleh murid kita itu sebenarnya mereka memiliki maksud dan tujuan. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Kemudian pada stimulus respon, orang lain itu bisa mengontrol saya dan saya juga bisa mengontrol orang lain. Itu yang dipercaya. Padahal pada teori kontrol sudah dijelaskan bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi ketika kita sudah membujuk, kemudian itu tidak mempan, maka kita akan mencoba untuk memaksa. Nah, pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus bisa menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, pada stimulus respon, model berpikirnya adalah ada yang saya harus menang, Anda kalah. Kalau pada teori kontrol, model berpikirnya adalah sama-sama menang ya, jadi tidak ada yang kalah. Nah, untuk ke budaya positif, tentu untuk menumbuhkan budaya positif, tentu kita harus memiliki disiplin dalam diri kita. Ya, jadi disiplin positif di sini. Kalau kita mendengar kata-kata disiplin itu erat kaitannya dengan apa Bapak Ibu? Disiplin itu erat kaitannya dengan apa kira-kira? Peraturan, benar. Kalau disiplin itu erat kaitannya dengan peraturan. Jadi selama ini yang sering kita pahami disiplin itu adalah kita memaksa orang lain untuk patuh terhadap peraturan ya. Jadi kesannya disiplin itu jadi hal yang tidak nyaman ya. Sebenarnya disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya adalah belajar. Jadi Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Jadi orang yang memiliki disiplin diri, dia
dia akan bisa mengontrol dirinya untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini yang nanti akan kita sebut dengan nilai kebajikan universal. Ya. Kemudian Ki Hajar menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Jadi murid yang merdeka itu tidak hanya terbebas dari perintah, tapi murid yang merdeka itu adalah yang bisa menjaga kontrol dirinya, ya. Jadi yang bisa memerintah dirinya sendiri. Itu adalah yang paling berat, ya. Jadi kalau kita mager itu sebenarnya kan itu bentuk dari kita tidak bisa mengontrol diri. Termasuk saya juga masih sering seperti itu, ya. Nah, murid yang merdeka itu artinya memang dia sudah tidak perlu kita perintah karena dia sudah bisa memerintah dirinya sendiri. Jadi dia tidak memerlukan orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Nah, tujuan mulia yang ingin dicapai dari disiplin positif ini kita sebut dengan nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai kebajikan universal yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia ini kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, ya. Jadi sepertinya saya juga pernah mendengar Sekar, ya, sudah mensosialisasikan dengan cara menyanyikan profil pelajar Pancasila ini. Mungkin Bu Sekar bisa mencontohkan? Nilai-nilai kebajikan Gimana? Sebenarnya ini nadanya lagu becak, ya. Kita bisa bersama-sama. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, Bapak Ibu sambil ikut bernyanyi juga, ya. Sambil kita lebih mudah. Sambil berdiri. Oh ya, oke, sambil berdiri Bapak Ibu. Ya, sambil ya, semangat. Semangatnya ini kan harus positif, ya. Kita mulai, ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu untuk semangatnya. Jadi kadang anak-anak lebih mudah mengingat sesuatu itu jika dibentuk dalam sebuah lagu atau sesuatu yang menyenangkan menurut mereka. Jadi di sini ada beriman dan bertakwa, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jika murid-murid kita sudah punya profil belajar Pancasila ini dalam dirinya, tentu ini mereka akan menjadi seseorang yang sangat positif, yang sudah memiliki disiplin positif dalam dirinya, ya. Kemudian kita lanjutkan. Jadi di awal tadi saya sudah menjelaskan bahwa setiap perilaku manusia itu pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu, ada motivasinya, ya. Motivasinya ini terdiri dari dua, ya. Ada motivasi dari dalam dirinya sendiri, ada motivasi dari luar. Ketika anak sudah bisa disiplin dengan dirinya sendiri, tidak perlu
untuk menertibkan dirinya, maka dia sudah memiliki motivasi internal. Tapi ketika dia belum bisa mendisiplinkan dirinya dan masih memerlukan bantuan dari luar untuk berperilaku disiplin, maka dia masih memiliki motivasi eksternal. Jadi motivasi eksternal di sini ada dua. Yang paling rendah itu adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi yang paling rendah dalam menerapkan disiplin. Jadi anak-anak yang menghindari hukuman itu selalu akan bertanya, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Jika tidak terjadi apa-apa, maka dia memilih untuk tidak melakukannya. Tapi kalau saya tidak mengerjakan PR, saya akan dihukum guru saya untuk keliling lapangan 5 kali. Maka dia akan memilih untuk mengerjakan PR. Tapi bukan faktor dari dirinya sendiri, tapi karena dia tidak ingin dihukum. Nah, ini adalah motivasi yang paling rendah. Kemudian motivasi eksternal yang berikutnya adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Anak-anak yang ingin mendapatkan penghargaan, ini selalu akan ada pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ketika dia tidak mendapatkan apa-apa, maka dia tidak akan semangat untuk melakukan sesuatu. Jadi harus ada imbalan atau penghargaan yang didapat. Kemudian motivasi yang paling tinggi di sini adalah motivasi internal yang timbul dari dirinya sendiri. Jadi dia melakukan sesuatu karena menghargai dirinya sendiri. Ya. Dia ingin menjadi orang yang seperti apa jika melakukannya. Misalnya, walaupun tidak ada peraturan untuk tidak boleh terlambat datang ke sekolah, dia tetap datang 15 menit sebelum lonceng. Karena dia ingin menjadi orang yang disiplin, karena dia ingin menjadi orang yang tepat waktu. Nah, itu berarti dia menghargai dirinya sendiri, tidak perlu motivasi dari luar yang berupa hukuman maupun penghargaan. Kira-kira Bapak Ibu, yang paling banyak masih ada di sekolah kita, kira-kira peserta didik itu disiplin karena motivasi yang mana Bapak Ibu? Dari 1, 2, dan 3. Kira-kira yang mana Pak Agus? Yang eksternal, benar. Yang menghindari hukuman atau yang mendapat penghargaan? Menghindari. Dua-duanya ya. Kadang ada yang cuma cari nilai gitu. Iya, benar sekali ya. Kemudian coba saya tanya di sini, apakah Bapak Ibu di sini ada yang pernah mencoba memberikan penghargaan atau imbalan atas apa yang dilakukan oleh murid kita? Pernah? Benar, Pak Chandra pernah? Pernah. Untuk hal apa Pak Chandra? Saya waktu terakhir itu ngasih hadiah buat kelas 7 untuk nilai ulangan tertinggi dan terendah. Nah, iya. Tapi dua-duanya dapat, yang tertinggi dapat, yang terendah. Oh, yang tertinggi dapat, yang terendah sudah dapat ya. Oke. Berarti anak-anak motivasinya ada dua ya. Semangat belajar biar dapat nilai yang tertinggi atau ya udah nggak usah belajar biar yang terendah gitu ya. Oke. Jadi saya pun secara pribadi merasa anak-anak belum cukup memiliki motivasi internal. Jadi dalam pelajaran matematika beberapa kali saya juga menerapkan penghargaan ya untuk memotivasi anak-anak. Seperti misalnya ketika main game ular tangga, kelompok yang paling cepat nyampe garis finish maka akan dapat bekal cinta dari Bu Ani. Nah, itu penghargaan. Sebenarnya tidak boleh ya. Sebenarnya. Iya, sebenarnya tidak boleh. Sebenarnya motivasi eksternal ini hanya akan berlaku dalam jangka pendek. Jadi untuk jangka panjang dia tidak akan efektif ya. Nah, oke. Kalau ada disiplin di sini pasti kita akan erat kaitannya dengan hukuman ya. Jadi di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ya. Jadi hukuman dan konsekuensi di sini sama-sama membuat murid kita merasa tidak nyaman ya, memberikan ketidaknyamanan. Tapi bedanya hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman di sini bisa berupa hukuman fisik maupun psikis ya. Jadi hukuman ini akan menimbulkan trauma yang mendalam pada murid kita ya. Jadi ketika dia dihukum misalnya, dia tidak mengerjakan PR, kemudian diberi hukuman, maju
maju di depan kelas, berdiri satu kaki sambil pegang telinganya misalnya. Itu hukuman berupa fisik. Membuat anak berdiri sambil satu kaki sambil pegang telinganya. Tapi di sisi lain juga ada hukuman psikis. Dia pasti akan ditertawakan oleh teman-temannya yang lain. Jadi dia akan mengingat itu terus ya. Jadi bisa anak tidak akan menyukai pelajaran tersebut. Jadi sebaiknya hukuman berupa fisik maupun psikis ini kita hindari kalau bisa. Kemudian ada juga yang disebut dengan konsekuensi. Konsekuensi di sini sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Nah, yang kita lakukan di SMPTA ini, kita sudah sosialisasi peraturan sekolah ya Pak Agus ya. Di awal ketika mereka masuk kita sosialisasi tentang tata tertib dan peraturannya. Di situ dijelaskan juga poin pelanggarannya, kemudian konsekuensi apa yang harus mereka terima ketika mereka melakukan pelanggaran. Nah, anak sudah diberitahu dari awal. Nanti kalau kamu melanggar, maka kamu harus menerima konsekuensi ini. Jadi anak sudah tahu dari awal. Oh, kalau saya nggak mengerjakan PR, berarti nanti hukumannya pas jam istirahat saya harus mengerjakan PR misalnya. Jadi sama-sama tidak nyaman. Tapi konsekuensi ini anak sudah diberitahu dari awal. Ya, jadi kalau mereka sudah kita beri tata tertib dan peraturan sekolah, kemudian memutuskan untuk tetap bersekolah di sini, berarti mereka sudah menyetujui peraturan yang kita buat, konsekuensinya ya. Jadi kalau konsekuensi ini lebih sudah terencana. Kalau hukuman itu yang sifatnya tidak terencana. Nah, jadi untuk motivasi eksternal itu tadi kan ada dua, ada yang karena hukuman, ada yang karena penghargaan. Jadi sebenarnya di sini menurut Alfikon sebenarnya penghargaan itu adalah sebuah hukuman juga. Jadi sama-sama menginginkan murid untuk disiplin ya, sama-sama membuat murid untuk patuh ya. Jadi hukuman dan penghargaan itu sama ya. Jadi pada penghargaan ini hanya efektif untuk jangka pendek. Jadi ketika kita memberikan penghargaan, maka anak akan termotivasi mau melakukan sesuatu. Tapi untuk jangka panjang, ketika tidak ada penghargaan lagi, maka dia tidak akan mau melakukan sesuatu tadi. Dan dia tidak akan menyadari nilai-nilai kebaikan apa yang sudah dia lakukan karena motivasinya hanya untuk penghargaan. Kemudian di sini penghargaan juga tidak efektif ya, karena itu tadi dia akan membuat anak itu tidak menyadari kebaikan apa yang sudah dilakukan. Kemudian penghargaan juga bisa merusak hubungan. Ketika kita memberikan penghargaan kepada satu anak tertentu misalnya dalam matematika kalau penghargaannya saya berikan secara individu, mungkin kalau berdasarkan nilai tertinggi, misalnya Arjen saja yang dapat terus, itu akan merusak hubungan. Jadi membuat anak-anak lain yang tidak mendapatkan penghargaan merasa iri dengan yang selalu mendapatkan penghargaan. Kemudian mungkin akan ada anak yang tidak suka dengan Arjen, ataupun ada anak yang tidak suka dengan saya karena saya selalu hanya memberikan penghargaan pada siswa tertentu. Kemudian penghargaan di sini mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas. Ini berdasarkan riset yang dilakukan oleh Alfikon. Kemudian penghargaan di sini juga menghukum orang yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya pada sistem ranking, yang paling merasa terhukum pada sistem ranking itu adalah yang mendapatkan peringkat 2 ya. Jadi kalau yang mendapatkan peringkat 10 atau 20 di kelas mungkin nggak terlalu kecewa ya, karena dari peringkat 1 jaraknya jauh banget. Tapi yang peringkat 2 dia akan merasa, wah saya udah dikit lagi nih, tapi kok saya tidak bisa menjadi yang nomor 1. Jadi penghargaan di sini menghukum yang tidak mendapatkan penghargaan. Kemudian penghargaan di sini juga bisa mengurangi motivasi intrinsik. Ketika anak melakukan sesuatu selalu dengan penghargaan, maka tidak akan ada motivasi dalam dirinya untuk melakukan hal yang baik. Tapi kita tetap bisa melakukan pengakuan atau apresiasi kebajikannya, tetap diperbolehkan, tapi tidak hanya pada anak-anak tertentu. Jadi apresiasi ini boleh diberikan kepada semua siswa secara bergantian, memberikan apresiasinya secara khusus dan secara pribadi. Jadi kita sebutkan misalnya
tadi kemarin Ibu perhatikan rasa empatinya besar sekali, sudah menolong murid baru yang ada di kelas. Kemudian misalnya penghargaannya kita tujukan ke Febri misalnya. Nah, kita sebutkan langsung anaknya dan itu kita lakukan secara bergantian sehingga semua anak juga mendapatkan penghargaan atau apresiasi dari kita. Dan yang paling utama di sini kita harus melihatnya pada prosesnya. Ya. Jadi kita harus menghargai proses perubahan atau proses kebaikan yang sudah dilakukan oleh murid-murid kita. Nah, selain hukuman dan konsekuensi untuk menertibkan murid, itu kita bisa menggunakan restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini hukuman kadang bisa mematikan karakter anak, tapi untuk restitusi di sini kita membuat karakter mereka menjadi lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi solusinya bukan dari guru, tapi dari murid dengan arahan guru. Kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, atau tujuan mulianya apa, atau nilai kebajikan apa yang ingin mereka capai. Jadi pada restitusi itu kita akan mengaitkan kesalahan yang sudah dibuat murid itu dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Jadi tujuan mereka ingin menjadi orang yang seperti apa, apakah yang mereka lakukan itu sudah sesuai dengan yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, kita di sini bisa memulai dari lingkup yang paling kecil, yaitu dengan membentuk keyakinan kelas. Nanti kalau keyakinan kelas sudah terbentuk, maka bisa kita buat keyakinan sekolah atas kesepakatan seluruh warga sekolah. Jadi di sini untuk keyakinan kelas sedikit berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan kemarin dibuat per poinnya banyak sekali, misalnya tidak boleh membawa HP ke sekolah, tidak boleh terlambat dan sebagainya. Kalau pada keyakinan sekolah di sini bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Artinya kalimatnya dia cakupannya lebih luas, jadi tidak terlalu spesifik seperti peraturan dan berupa pernyataan universal. Misalnya poin tidak boleh datang terlambat ke sekolah atau tidak boleh mengobrol saat pelajaran. Itu bisa kita dalam bentuk keyakinan, bisa kita menuliskannya misalnya menghargai dan menghormati guru. Nah, itu mencakup tidak boleh ngobrol saat pelajaran, termasuk tidak telat datang ke kelas gitu. Ya, jadi dari beberapa peraturan kita bisa buat satu kalimat keyakinan. Kemudian pernyataan keyakinan kelas ini selalu dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak terlambat, tidak mengobrol di kelas. Nah, itu kan masih berupa kalimat negatif. Jadi kita mengubahnya ke dalam bentuk yang positif, misalnya saling menghargai dan menghormati. Kemudian tidak terlalu banyak, jadi poinnya sedikit, karena satu poin itu bisa kalau dijabarkan ada bisa berapa banyak poin ya. Jadi dari satu keyakinan kelas, satu kalimat itu bisa terdiri dari beberapa poin. Jadi di sini tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan lewat curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, untuk keyakinan kelas ini kemarin saya sudah mempraktekkan di kelas saya, kelas 8A. Jadi saya melibatkan anak-anak dalam pembuatan keyakinan kelas, karena keyakinan kelas ini adalah hal yang mereka inginkan dan mereka yakini ada di kelas mereka. Ya, jadi saya melibatkan mereka, saya menanyakan ingin seperti apa sih kelas 8A ini. Nah, berikut adalah dokumentasi kegiatannya. Jadi
POSIT, saya meminta setiap anak menuliskan keyakinan kelas yang mereka inginkan. Jadi mereka ingin menjadi kelas kita itu menjadi yang bagaimana? Apakah kelas yang bersih atau yang nyaman atau yang saling mengolok sesama teman dan lain-lainnya. Jadi mereka menuliskan masing-masing anak satu, kemudian mereka menempelkan keyakinan yang sudah mereka tuliskan di kertas karton di depan, kemudian Rani melakukan piket bersama agar kelas bersih. Oke, Erik. nah di sini saya mendata. Jadi saya ingin mengetahui apa sih yang mereka tuliskan di kertas masing-masing. Jadi setiap anak kurang lebih menuliskan hal yang sama, yaitu mereka ingin kelas yang bersih dan nyaman. Mereka ingin tertib saat belajar. Jadi mereka tidak ingin ada yang mengolok nama orang tua. Bersih dan nyaman. Ada lagi? Tidak ada. Korea. Tertib saat pelajaran. Oke. Kaila. Tidak boleh mengejek nama orang tua. Tri Utami. Oke, bersih nyaman, tidak boleh mengejek. Selamat. Tidak pengen teman-teman suka mengolok-olok nama orang tua. Ya, tidak ingin teman-teman suka mengolok nama orang tua. Ya, jadi kemarin yang paling banyak memang di kelas saya adalah tidak ingin teman-temannya mengolok nama orang tua, karena memang candaan anak-anak kurang lebih memang seperti itu ya. Jadi mereka lebih sering mengejek nama orang tua atau mengejek nama temannya. Nah, mereka ternyata banyak yang menginginkan hal itu tidak terjadi. Jadi dari yang sudah mereka tuliskan, tidak ingin teman mengolok nama orang tua, itu kan masih berupa kalimat yang negatif. Jadi kalau keyakinan kelas kita sudah mengubahnya menjadi kalimat yang positif. Jadi kemarin kita sudah berdiskusi, kemudian disepakati bahwa itu tidak mengolok nama orang tua, termasuk dalam poin saling menghargai, menyayangi dan menghormati sesama teman dan guru. Kemudian menjaga kebersihan dan kenyamanan kelas, ini termasuk melakukan piket setiap pagi agar kelas tetap bersih. Kemudian menghemat listrik, menjaga ketertiban dan kedisiplinan, dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini termasuk menyelesaikan tugas dari Bapak dan Ibu guru. Ini adalah keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh kelas 8A. Nah, yang berikutnya tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia itu pasti memiliki maksud dan tujuan, termasuk kesalahan-kesalahan yang atau pelanggaran yang dibuat oleh murid kita. Jadi mereka melakukan itu karena pasti ada tujuannya, yaitu untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar mereka yang dirasa belum terpenuhi. Jadi sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu terbagi menjadi 5, ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi di sini sifatnya fisiologis, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Untuk 4 kebutuhan yang lain di sini sifatnya bukan fisiologis lagi ya. Jadi di sini sudah psikologis ya. Jadi kasih sayang dan rasa diterima ini adalah kebutuhan untuk memberikan kasih sayang dan menerima kasih sayang dari orang lain. Kebutuhan untuk diakui menjadi bagian dari suatu kelompok tertentu. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan akan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang ketiga adalah kebutuhan akan penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya. Jadi anak-anak yang sepertinya nilai pelajarannya, misalkan nilai pelajaran teorinya itu cenderung rendah dan dia lebih bagus di bidang olahraga misalnya atau di bidang seni, maka dia akan lebih semangat ketika praktik olahraga maupun seni, karena di situ dia merasa dia punya kekuasaan, dia diakui kemampuannya. Jadi kebutuhan akan penguasaan terpenuhi. Kemudian yang keempat adalah kebebasan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi sebenarnya setiap orang
Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang, bermain dan tertawa. Misalnya, kan tidak jarang ya kita di kelas itu ketika kita sedang belajar, ternyata ada beberapa anak tuh yang tidak memperhatikan, maksudnya tidak mengikuti proses pembelajaran yang sedang kita lakukan. Pernah tidak Bapak Ibu mengalami hal tersebut? Pernah. Pak Samsi pernah? Pernah. Iya. Kira-kira Pak Samsi, kalau ada yang tidak mengikuti proses belajar kita itu kok nggak semangat, kira-kira dari kelima kebutuhan dasar tersebut, kebutuhan mana yang ingin dipenuhi? Mereka kebutuhan kasih sayang. Kasih sayang. Ada lagi Pak Samsi? Perhatian. Perhatian. Iya, perhatian termasuk di kasih sayang ya. Ada lagi mungkin kebutuhan akan apa yang belum terpenuhi? Kayaknya belum makan nih. Belum makan. Bisa jadi juga ya. Saya kalau belum makan tuh kayak pengennya juga makan orang gitu kan. Jadi memang makan itu harus terpenuhi terlebih dahulu ya. Biar kita bisa fokus, kemudian kita nggak gampang uring-uringan, nggak lemes gitu ya kan Bu Mila? Iya. Ya. Nah, jadi ketika misalnya kita di kelas, ternyata anak-anak kok nggak semangat. Misalnya saya juga sering ya mengalami hal tersebut. Misalnya ada di kelas 7B kan, ada satu anak yang sepertinya kok nggak semangat mengikuti pelajaran saya. Berarti bisa jadi kebutuhan akan penguasaannya tidak terpenuhi di situ. Artinya anak tersebut merasa oh saya kurang bagus di mapel matematika. Jadi dia merasa kebutuhan akan pengakuan atas kemampuannya di situ tidak terpenuhi. Jadi dia tidak semangat. Atau bisa jadi dia akan kesenangannya tidak terpenuhi. Misalnya, ini matematika Bu Ani ngajarnya kok monoton, aja nulis di papan, aja kok nggak menarik. Aku pengen bisa bermain, pengen bisa tertawa. Nah, kebutuhan akan kesenangan tidak terpenuhi juga bisa jadi. Atau kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima bisa jadi dia diem tidak aktif itu untuk melihat apakah gurunya nanti akan jadi perhatian karena di rumah mungkin orang tuanya sibuk bekerja jadi tidak kurang kasih sayang. Nah bisa jadi seperti itu. Atau ternyata pas lemes ternyata bukan karena apa-apa, karena lapar belum sarapan bisa jadi. Jadi dari satu kasus itu bisa jadi banyak kebutuhan dasar yang ingin mereka penuhi. Jadi setiap perilaku atau kesalahan atau mungkin pelanggaran yang dilakukan oleh anak kita itu bisa terjadi karena mereka ingin memenuhi kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Nah, untuk kita sebagai guru di sini kita juga memiliki 5 posisi kontrol. Di sini ada posisi kontrol penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi kelima-limanya di sini memiliki cara yang berbeda dalam menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh anak didik kita. Nah, mari kita lihat videonya. Posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Lawson dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman. Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah,
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Sudah, Bu. Diulang lagi. Oh, Selamat pagi, Bu. Narem. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Narem. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kak. Nah, ini adalah guru ketika ada pada posisi kontrol sebagai teman. Kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah, Sarah. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Dulu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersandar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini,
sekolah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahan. Demikian tadi contoh 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah yang ditimbulkan oleh murid. Jadi ketika kita menjadi penghubung, maka nanti akan berbeda dalam memperlakukan murid kita. Seperti misalnya kalau kita mengambil posisi sebagai teman. Jadi kira-kira dari 5 posisi kontrol tadi, yang paling ideal sebenarnya adalah kita diminta untuk menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Ya, jadi kalau manajer di sini tidak menghakimi peserta didik, ya, tapi yang lebih sering kita lakukan selama ini mungkin bervariasi, ya. Kalau saya sendiri masih sering melakukan posisi kontrol sebagai teman atau pembuat rasa bersalah, ya. Kalau Bapak Ibu mungkin sudah ada yang menerapkan posisi kontrol sebagai manajer? Yang paling sering kira-kira apa, Bapak Ibu? Pemantau, benar.
Nah, di sini untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekolah maupun di kelas, di sini sebaiknya kita melakukan restitusi, ya. Jadi restitusi itu memiliki 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ya, jadi pada tahapan menstabilkan identitas, di sini kita membuat anak yang merasa gagal karena melakukan kesalahan tadi menjadi positif terhadap dirinya. Jadi di sini kita menekankan bahwa kita tidak mencari siapa yang salah. Jadi kebanyakan anak itu tidak mau mengakui kesalahannya. Ketika kita tanya, ayo tadi siapa yang berbuat salah? Mereka pasti akan saling menyalahkan sesama teman. Tapi kalau di sini kita bilang, ibu di sini tidak mencari siapa yang salah, ibu fokus untuk mencari penyelesaiannya. Dan ini sudah saya terapkan di kelas saya. Kemarin kebetulan ada masalah yang mengolok nama orang tua. Awalnya dari pihak yang laki-laki dan perempuan nggak ada yang mau mengaku, saling menyalahkan. Tapi ketika saya bilang, ibu tidak mau mencari siapa yang salah, ibu cuma mencari penyelesaiannya bersama-sama, pada akhirnya mereka mengakui bahwa mereka sama-sama saling membalas. Jadi semuanya sama-sama saling mengolok. Nah, kemudian setelah menstabilkan identitas, di sini kita validasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasarnya. Bisa jadi anak-anak yang saling mengolok nama orang tua tadi, kita tanyakan, sebenarnya kenapa sih kamu kok melakukan hal itu? Kenapa kamu mengejek nama orang tua temanmu? Oh, ternyata ada kebutuhan akan kesenangan yang belum terpenuhi. Ya, jadi mereka melakukan itu untuk memenuhi kebutuhan tadi. Nah, di sini kita bisa mengarahkan mereka bagaimana cara memenuhi kebutuhan tersebut tanpa menyakiti orang lain. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, jadi di sini sudah ada keyakinan kelas. Anak dihubungkan dengan nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi kemarin saya kembalikan lagi ke anak-anak. Kalau kamu mengejek nama orang tua temanmu, apakah itu berarti kamu menghargai temanmu, kamu menyayangi temanmu? Tidak, Bu. Nah, berarti kita kembalikan lagi ke keyakinan yang sudah mereka sepakati. Ya, jadi ini adalah tahapan pada restitusi, ya, segitiga restitusi. Kemarin saya sudah menerapkan, tapi kalau yang ada di video ini karena ini merupakan tagihan pada modul, jadi di sini memang saya diminta untuk membuat skenario, ya, skenario untuk melakukan segitiga restitusi pada siswa. Jadi di sini bukan memang siswanya melakukan kesalahan, tapi memang saya memilih 2 orang siswa untuk membaca skenario tentang penerapan segitiga restitusi. Nah, ini misalnya kasus yang kedua. Ini skenario, Pak. Karena memang kajiannya skenario. Iya, kemarin saya sebenarnya sudah tanya mendesakan ya tentang kasus yang asli. Tapi ternyata setelah saya baca lagi kajian demonstrasi kontekstualnya, ternyata memang membuat skenario. Jadi skenario-nya pun dilampirkan di tugas ini. Jadi di sini di skenario aja di sini membuang sampah sembarangan. Sudah saya praktekkan, Pak. Kemarin pas itu tuh yang saya di ruang tamu sama Adit dan itu. Ya, jadi di sini kemarin saya sudah mempraktekkan penerapan segitiga restitusi. Jadi ketika di sini skenario-nya Arjen membuang sampah sembarangan, di bagian yang pertama tadi menstabilkan identitas itu lebih kepada penanganan bahwa ibu tidak mencari siapa yang salah. Kemudian di situ Arjen mengakui kesalahannya membuang sampah sembarangan karena
menjaga kebersihan dan kenyamanan kelas. Nah, ternyata jawabannya belum. Nah, jadi bagaimana untuk memperbaiki itu? Apakah boleh dilakukan lagi? Ternyata tidak boleh. Untuk kedepannya sampahnya harus disimpan dulu kalau tidak sempat membuang sampah di tempat sampah yang berjarak jauh. Nah, itu adalah praktek penerapan segitiga restitusi. Kalau ini masih skenario, tapi saya sudah mempraktekannya kemarin di kelas 8A. Tapi tidak saya rekam karena memang itu masalah nyata ya dan bukan bagian tugas. Jadi di sini tidak saya rekam. Nah, jadi temennya nama orang tua terus. Iya, itu sudah saya selalu mengingatkan ya. Ya memang mungkin tidak semudah kembali telapak tangan seperti banjir Jakarta yang tidak bisa diselesaikan dengan satu. Begitu juga dengan anak-anak ya. Tapi tetap saya yakin kalau kita sering mengingatkan mereka akan keyakinan kelas tentang nilai-nilai kebajikan, maka setidaknya mereka tahu mereka tidak boleh melakukan hal tersebut. Nah, jadi pada akhirnya tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Baik, sekian dari saya Bapak Ibu, terima kasih. Silakan, mungkin ada pertanyaan, saya silakan. Oh, tak ada kamu nanya. Udah ada pertanyaan? Yang pertama tadi usah pakai itu. Yang pertama tadi disiplin itu artinya belajar. Iya, benar. Tapi kalau dilihat dari sini kayak penyamarataan ya, semuanya harus dari motivasi internal gitu ya. Iya. Padahal tiap murid itu karakternya beda-beda. Dan menurut saya seorang siswa itu bisa muncul dari mana saja proses belajarnya. Jadi bisa jadi dari eksternal maupun internal gitu ya. Bisa dari ini, tapi kalau di sini kan langsung ditanamkan motivasi internalnya. Iya. Jadi apa ya? Ya semacam kayak hukuman ya, penghargaan ya. Iya. Ada itu munculnya cuma dari satu teori kan. Iya, teori kontrol. Ya. Jadi baik, terima kasih Pak Agus. Iya, jadi disiplin itu kan tadi dari awal poinnya disiplin itu artinya adalah belajar ya. Kita belajar melakukan kontrol diri. Ketika kita belum bisa melakukan kontrol diri, yang terjadi adalah kita masih memerlukan bantuan orang lain untuk mengontrol diri kita ya, untuk melakukan hal-hal yang positif tadi. Jadi di sini memang dijabarkan bahwa yang paling baik sebenarnya adalah mereka melakukan disiplin karena motivasi internal, Pak Agus. Itu adalah kondisi idealnya. Tapi pada kenyataannya memang kan tidak bisa langsung serta-merta seperti itu ya. Jadi makanya sampai kemarin tuh saya masih sering melakukan penghargaan, memberikan penghargaan untuk lebih memotivasi mereka. Jadi sebenarnya di sini kita diminta untuk berangsur-angsur mengubahnya dari yang motivasi eksternal itu yuk kita mulai coba dengan motivasi internal. Tapi memang untuk motivasi internal saya yakin tidak semua siswa bisa langsung menerapkan ya. Mereka akan lebih cepat menerapkan kalau dengan penghargaan atau hukuman ya. Untuk posisi yang pemantau tadi, posisi kontrol pemantau itu masih diperbolehkan, yaitu dengan adanya peraturan dan konsekuensi, bukan hukuman ya. Jadi hukuman itu lebih ke memberikan efek jera, tapi dia tidak berdasar. Kalau konsekuensi itu ada dasarnya. Misalnya kemarin ada yang sempat pakai sepatu berwarna ya Bu Sekar, nah, selain hari Jumat. Nah di situ apa yang dilakukan Bu Sekar kemarin? Ya guru BK-nya Bu Sekar. Aku juga Pak Agus. Ya, mungkin sebelumnya menanggapi yang Pak Agus tadi ya, sama materinya Bu Ani mengenai motivasi internal dan eksternal. Memang bahkan
yang sudah itu saja saat melakukan sesuatu ini ada motivasi internal sama eksternalnya gitu kan. Cuma mungkin kalau perhitungan kadar atau banyaknya sebaiknya lebih banyak yang internalnya. Jadi saat eksternal itu tidak ada, kita tetap mau melakukan itu walaupun tidak sesemangat atau tidak sekuat saat motivasi eksternal itu ada. Begitu juga dengan siswa, mungkin tujuannya yang kalau saya lihat yang tujuan yang disampaikan Bu Ani ini membuat siswa mandiri dalam bersikap dan berpikir gitu. Karena kan tujuan kita memang semuanya membuat siswa kita mandiri, bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan, dengan apa yang dia inginkan gitu Pak Agus. Karena dimanapun juga manusia sekuat apapun, sehebat apapun pasti masih membutuhkan motivasi eksternal selain internal tadi. Terus apa tadi Bu Ani? Yang kasus yang tidak pakai sepatu. Yang tidak pakai sepatu ya kita kembalikan lagi, kita ingatkan dengan aturan sekolah. Mungkin kalau di sini dengan keyakinan ya atau kesepakatan gitu kan. Aturan sekolah ada nggak yang memperbolehkan memakai sepatu berwarna lain selain hari Jumat gitu. Nah setelah itu kalau saya tanyakan lagi kan tidak ada Bu, terus kenapa kalau pakai hari ini? Kita harus tahu alasannya kan gitu. Dan kemarin kebetulan anaknya tidak beralasan karena memang pengen bukan karena sepatunya sobek atau basah gitu. Terus kalau sudah seperti itu maka gimana? Ya saya salah Bu, saya harus mendapatkan hukuman sesuai dengan yang sudah ada aturan sekolah. Dan kebetulan di setiap kelas kayaknya tersimpan ya aturan sekolah kita. Jadi mereka lihat langsung ke kelasnya tidak memakai sepatu ini hukumannya gitu. Jadi merasa bersalah sendiri dan melakukan konsekuensi atau hukumannya itu sesuai dengan yang sudah tertulis gitu ya. Jadi yang sudah pernah dilakukan Bu Sekar itu mengembalikan pelanggaran yang dilakukan kembali ke peraturan sekolah dan ada konsekuensinya. Misalnya untuk anak yang mengenakan sepatu berwarna di hari Senin misalnya ketika upacara, itu kan melanggar peraturan. Misalnya sepatunya diambil, dia tidak boleh mengenakan sepatu berwarna tadi di sepanjang sekolah, maka itu bukan termasuk hukuman ya, itu adalah konsekuensi karena memang dia melanggarnya mengenakan sepatu yang tidak sesuai ketentuan. Jadi ketika sepatunya diambil, nah itu adalah konsekuensi yang harus didapat oleh murid. Tapi ketika ada murid yang mengenakan sepatu berwarna selain berwarna hitam di hari Senin, terus kita menghukumnya push up 20 kali. Nah itu adalah sebuah hukuman, bukan konsekuensi karena hukuman yang diberikan oleh guru itu tidak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Itu mungkin ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Pak Iman mungkin? Masih cukup deh, beberapa jam. Iya. Oke, ini menarik dari pemaparan Bu Ani tadi. Di bagian restitusi yang saya ingin mempertanyakan sederhananya, dari beberapa pemaparan tadi itu restitusi hanya diberikan tindak lanjut setelah kejadian. Misalkan kedepannya jadi lebih baik, kedepannya jadi lebih baik. Pertanyaannya, pas kejadian itu berlangsung, apa tindak lanjut yang dilakukan oleh guru terutama terhadap pelanggaran tersebut? Menurut restitusinya seperti apa? Kalau dari beberapa teman tadi kan kedepannya lebih baik. Iya. Tetapi pada pas pelaksanaan yang terjadinya, apa tindak lanjut yang harus dilakukan guru terhadap anaknya sehingga nanti anak bisa. Iya. Baik, terima kasih Pak Iman. Jadi kebetulan tadi beberapa contohnya adalah pelanggaran yang tidak ada kaitannya dengan orang lain. Ya, jadi pelanggaran yang dilakukan oleh seorang murid ya, yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Jadi pada contoh yang sudah saya terapkan, yang skenario tadi, yang skenario penerapan segitiga restitusi dengan Arjen yang membuang sampah sembarangan, Arjen sekarang yang membuang sampah sembarangan. Di situ selain saya mengembalikan ke keyakinan kelas, kemudian besok harus bagaimana biar tidak terulang. Di situ saya juga menanyakan, berarti apa yang harus Arjen lakukan? Berarti saya harus mengambil sampah yang tadi saya buang, kemudian membuangnya di tempat sampah. Nah untuk kedepannya bagaimana Jan? Biar hal itu tidak terulang. Kalau tempat sampahnya jauh, saya buru-buru saya menyimpan sampahnya Bu. Jadi karena dia membuang sampah sembarangan, maka
masalah di kancing bajunya, tapi saya tidak bisa, Bu. Nah, kira-kira bagaimana biar kamu bisa memasangnya? Nah, di sekolah ada alat jahit. Nah, di situ kamu bisa belajar dengan yang bisa, Bapak Ibu guru yang bisa menjahit. Jadi di situ siswa diarahkan untuk menyelesaikan masalah yang sudah dia buat dari kesadarannya sendiri. Jadi di situ ada kolaborasi antara guru dengan murid, ya. Jadi kolaborasi untuk mencari masalah dan sudah disepakati bersama-sama. Pada akhirnya siswa tersebut belajar untuk menjahit kancing baju tadi, dan yang korbannya tadi kancing bajunya terpasang lagi. Seperti itu, Pak Indra. Satu lagi. Iya, Pak. Bagaimana kalau restitusi itu tidak berhasil? Contoh misalnya pelanggaran tetap berulang di anak yang sama. Nah, apa yang harus dilakukan oleh guru ketika restitusi itu tidak berhasil? Iya, jadi memang restitusi ini kan tahapan tertinggi. Jadi memang untuk pelaksanaannya sendiri berarti tidak selalu dalam satu kali itu kita bisa langsung membuat anak itu berubah, ya. Bisa jadi anak itu mengulangi lagi kesalahan yang sama. Nah, di situ kita ya tetap kembali seperti awal lagi, bahwa memang tidak semudah itu, ya, untuk merubah seseorang, dan kita memang tidak bisa mengubah seseorang, ya. Kalau dia sendiri tidak mau dirinya berubah, ya, dia tidak menginginkan berubah ke hal yang lebih baik. Tetap di sini peran kita, kita tetap mengarahkan dia menjadi, kita tanyakan ingin menjadi orang yang seperti apa, dan kita kembalikan lagi apakah sudah sesuai yang dia lakukan, seperti itu. Kalau memang hukumannya, kalau memang kesalahannya dilakukan secara berulang, di situ kita juga boleh memberikan konsekuensi. Di sekolah kan juga ada peraturan. Jadi tadi kita boleh diizinkan menjadi posisi kontrol sebagai pemantau maupun sebagai manajer. Kalau manajer tentunya itu sudah menerapkan sedikit restitusi tadi dalam menyelesaikan masalah. Kalau untuk pemantau kita kembalikan lagi ke peraturan sekolah dan ada konsekuensinya. Tapi jelas yang diberikan adalah konsekuensi yang sesuai dengan pelanggaran yang sudah dilakukan, bukan hukuman yang tidak berdasar dan sifatnya tiba-tiba. Mungkin itu, Pak. Oke, jadi intinya mungkin ya tidak semua situasi dan kondisi bisa kita terapkan di satu jenis teori. Iya, benar. Jadi memang teori itu ya berkembang terus. Memang di satu sisi mungkin di waktu yang sekarang kita masih memerlukan restitusi, tapi di situasi dan kondisi yang lain mungkin teori itu bisa diterapkan. Nah, seperti halnya restitusi ketika tidak bisa berjalan, maka sebetulnya hukuman dan tata tertib itu memang diperlukan. Itu yang dibentuk pengontrol ketika restitusi tidak bisa terlaksana. Jadi semua teori itu ya kembali di mana posisinya, di mana waktunya, itu semuanya bisa diterapkan. Ya. Terima kasih, Pak Iman. Jadi memang ketika kita tidak bisa memiliki motivasi internal dari dalam diri kita, berarti kita masih memerlukan motivasi eksternal dari lingkungan kita, ya. Tapi di sini tugas kita sebagai guru adalah mengupayakan bagaimana caranya agar kita bisa membuat anak-anak itu menumbuhkan motivasi internal dalam diri mereka untuk menerapkan disiplin positif. Itu saja. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya akhiri, mungkin cukup sekian yang